Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche melesat seperti anak panah ke arah pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley, dan tiba-tiba ruang di depannya terdistorsi sepenuhnya. Setelah kegelapan menghilang, yang muncul di depan matanya adalah dunia di mana api merah dan kilat ungu mendatangkan malapetaka total. Dunia luar sepenuhnya diselimuti oleh tirai malam yang hitam pekat, tapi tidak ada sedikit pun kegelapan di sini. Kemanapun dia memandang, dia melihat gunung berapi yang mengamuk dan lahar yang mendidih. Gunung-gunung berapi ini tersusun sangat rapat, dan meskipun ketinggiannya sangat bervariasi, masing-masing gunung berapi terbakar dengan nyala api merah terang. Ada beberapa yang tingginya mencapai 3000 meter, dan mereka tampak seperti setan api besar yang membakar langit. Bumi sangat panas hingga berubah menjadi merah dan setiap butir pasir mengeluarkan suhu yang mengejutkan. Jika orang normal datang ke sini, mereka akan terbakar menjadi abu dalam beberapa tarikan napas. Namun langit berwarna ungu tua, awan badai melolong seperti dewa iblis yang marah, dan sesekali tanah disambar petir yang mengguncang langit dan bumi. Sambaran petir setebal beberapa puluh meter meledak di depan Yunche saat itu langsung membelah gunung berapi menjadi dua. Batuan vulkanik dan magma yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Pemandangan ini, yang akan membuat takut siapapun yang menyaksikannya, adalah hal yang sangat lumrah di sini. Tingkat aktivitas elemen api dan petir di tempat ini melebihi apa yang saya perkirakan. Pantas saja tempat ini bisa menjadi tempat latihan level tertinggi dalam Illusory Demon Realm, kata Jasmine dengan suara lembut sambil mengamati getaran energi roh di sekelilingnya. Dia menghela nafas pelan dan berkata dengan suara yang tampak menghina, namun tercengang, roh api dan roh petir yang lahir di tempat ini tidak buruk sama sekali, paling tidak, mereka bukan dari kelas terendah. Yunche menyapukan pandangannya ke seluruh dunia di depannya dan dia tidak lengah sama sekali, tapi tidak ada indikasi bahwa Huiran mengejarnya di belakangnya. Dia berbalik, dan dengan takjub, apa yang dia lihat adalah dunia merah tak terbatas yang sama seperti yang dia lihat di depannya, tidak ada jejak jalan keluar, bahkan tidak ada yang mirip dengan formasi mendalam teleportasi. Apa yang sedang terjadi? Kata Yunche sambil alisnya berkerut, mungkinkah kita hanya bisa masuk dari pintu masuk, tapi kita tidak bisa keluar dari tempat yang sama. Tempat ini sama dengan alam rahasia cekungan surga dan tabut mendalam primordial. Ini adalah dunia kecil dan hukumnya tidak sama dengan hukum di dunia luar, tetapi tidak satu pun dari hukum ini yang saling mengganggu. Pintu masuk itu hanyalah formasi spasial yang dimaksudkan untuk mengirim Anda ke dunia ini. Sedangkan untuk keluar dari tempat ini, jika Anda tidak memiliki metode khusus, Anda hanya bisa menunggu medan energi dunia ini mengeluarkan Anda dari tempat ini. Itu juga alasan Huiran tidak berpikir untuk mengejarmu ke dalam. Setelah mendengar kata-kata Jasmine, Yunche tiba-tiba teringat apa yang Yun Qinghong katakan padanya sebelumnya. Orang itu akan diusir dari Golden Crow Lightning Flame Valley 24 jam setelah memasukinya, kecuali ada yang mati di tempat ini. Kondisi ini memang persis sama dengan alam rahasia cekungan surga dan tabut mendalam primordial. Alasan mengapa Huiran tidak mengikutinya ke dalam adalah karena dia takut meskipun masuknya mudah, dia tidak bisa keluar sesuka hatinya. Yunche tidak melepaskan energi yang telah dikumpulkannya. Dia membubung ke langit dan segera mendorong kecepatannya hingga batasnya saat dia bergegas menuju barat di tengah jalinan kilatan api dan kilat. Sejumlah besar roh api dan petir berkeliaran dan menari di depannya. Meskipun kebanyakan dari mereka hanya sebesar telapak tangannya, mereka melepaskan aura alam mendalam langit, dan beberapa bahkan memiliki aura alam mendalam kaisar. Kadang-kadang akan muncul roh tingkat tinggi yang benar-benar melepaskan aura alam mendalam Tyrant. Jika seseorang mampu menaklukkan dan memurnikan roh api dan petir ini,
maka mereka dapat langsung diubah menjadi energi dalam miliknya sendiri. Memurnikan roh api kaisar tingkat rendah yang mendalam setara dengan hasil dari bertahun-tahun kultivasi pahit bagi seorang praktisi alam kaisar mendalam yang normal. Agar roh-roh ini dapat dilahirkan, beberapa kondisi yang sangat sulit harus dipenuhi. Hanya di lingkungan di mana suatu elemen sangat aktif dan murni barulah mereka memiliki kemungkinan untuk muncul. Contoh dari lingkungan seperti itu adalah jantung gletser atau dasar danau lava, dan meskipun demikian, kemungkinan munculnya roh sangatlah rendah. Jadi, bahkan roh unsur tingkat rendah pun bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Namun di lembah petir gagak emas ini, mereka muncul berkelompok dan berkerumun. Tidak heran tingkat kekuatan mereka yang tinggal di Demon Imperial City begitu mengejutkan. Tidak mengherankan bahwa sejak keluarga Yun dilarang masuk ke Golden Crow Lightning Flame Valley selama 100 tahun, kekuatannya telah melemah hingga tingkat yang mencengangkan. Namun, Yun Ce mengabaikan semua hal ini dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, sehingga dia bisa menghindari serangan mereka. Dengan menggunakan petir Mirage ekstrim, sebelum roh-roh petir dan api ini mendekat, dia sudah lama pergi. Dia harus segera menemukan permaisuri iblis kecil. Sebelum itu terjadi, dia tidak boleh mati. Yun Ce dengan cepat terbang sejauh ratusan kilometer ketika dia tiba-tiba merasakan udara mulai bergetar. Getaran ini tidak terjadi sesekali, sebaliknya, serangan itu terus berlanjut dan menjadi semakin ganas saat dia terus maju. Telinganya dibombardir oleh ledakan yang tak henti-hentinya sementara awan petir di atasnya bergerak dengan ganas dan gelisah. Suara itu datang dari lokasi yang sangat jauh, namun suara ledakan yang sangat dahsyat terdengar sampai ke sini. Yun Ce memusatkan pandangannya ke arah depan, dan di lokasi yang jauh dengan jarak yang tidak dapat ditentukan, awan asap berwarna kuning merah dan awan asap hitam pekat membubung ke langit. Asap memenuhi langit biru, dan di bawah asap ada dua kumpulan titik api yang sangat jauh namun cemerlang yang melukai mata. Itu adalah Yun Ce dengan keras menggertakkan giginya dan energinya yang dalam membengkak saat dia mendorong ekstrim Mirage Lightning hingga batasnya. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi meteor yang melesat melintasi cakrawala, dan dia begitu cepat hingga dia bahkan nyaris tidak meninggalkan bayangan apapun. Dua kumpulan api bertabrakan di udara, namun menimbulkan suara yang menakutkan, seolah-olah dua gunung saling bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap dan tanah dengan panik pecah dan terlempar ke langit sebelum dengan cepat menjadi serpihan debu. Dan bebatuan di sini jelas bukan bebatuan biasa, itu adalah batu dalam bermutu tinggi yang belum meleleh meski sudah ada di Golden Crow Lightning Flame Valley selama 10.000 tahun terakhir. Di langit, api merah kuning dan api hitam merah berjuang untuk melahap satu sama lain. Di dalam kobaran api, dua sosok terlihat saling bertabrakan seperti dua sambaran petir. Setiap tabrakan menyebabkan langit dan bumi melolong. Bebatuan di bawahnya terus pecah dan gunung berapi tercabut seluruhnya oleh energi yang sangat mengerikan yang dikeluarkan. Api dan magma memenuhi langit saat kabut merah yang aneh memenuhi langit dan menjadi semakin tebal, sampai-sampai seseorang bahkan tidak dapat melihat tangannya sendiri jika dia mengulurkannya di depannya. Di atas tanah, sebuah kawah besar dengan lebar lebih dari 300 meter telah lama terbentuk, dan permukaan kawah itu licin seperti cermin. Kekuatan semacam ini jauh lebih dahsyat daripada ledakan gunung berapi manapun. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati antar raja. Namun ledakan lain terjadi di udara. Api merah kuning yang menyilaukan tiba-tiba merobek api hitam merah yang tampak seperti iblis dan melesat ke depan dengan eksplosif, langsung menelan salah satu sosok dan mengirimkan siluet yang dilingkari api itu jatuh ke tanah. Sesaat, bumi bergetar dan angin serta awan berhamburan saat pilar api setebal lebih dari 300 meter melesat ke langit, menempuh jarak ribuan meter. Di kejauhan,
Awan jamur raksasa menjulang ke langit dan tidak menghilang dalam waktu lama. Di bawah awan jamur, permaisuri iblis kecil dengan tenang melayang di udara. Jubah abu-abunya berayun lembut di udara saat rambut panjangnya tergerai di belakangnya dan mata kristalnya sama gelap dan seramnya seperti mata dewa kematian. Di depannya, Duke Huai terbang dari kawah yang dalam untuk menemuinya sekali lagi. Meski ekspresinya tenang, dan senyuman dingin tipis masih menghiasi wajahnya, penampilannya sangat menyedihkan. Pakaian sulamannya penuh dengan ribuan lubang dan separuh rambutnya telah hangus seluruhnya. Seluruh tangan kirinya terbakar parah dan dua aliran darah mengalir di sudut mulutnya. Di langit jauh di atas, Duke Ming berdiri diam, matanya sedikit terbuka, ekspresinya tenang dan puas. Seolah-olah dia hanya menikmati pemandangan yang indah. Duke Huai, jika hanya kamu saja, kamu masih tidak layak mengambil nyawa permaisuri ini. Suara permaisuri bahkan lebih dalam dari gemuruh awan petir. Hah, apakah begitu? Duke Huai menyeka darah di sudut mulutnya dan dia terbang lebih tinggi lagi dengan kecepatan yang sama. Ekspresinya tidak sedikit pun sebal ketika dia berkata, permaisuri iblis kecil memang layak atas reputasinya. Meskipun Duke ini tidak pernah percaya bahwa dia adalah lawanmu, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar mampu menekanku sedemikian rupa. Anda tidak lagi kalah dengan Yun Qinghong 25 tahun yang lalu, itu benar-benar membuat mata Duke ini berkaca-kaca. Permaisuri iblis kecil, bagaimanapun juga, kamu adalah anggota terakhir dari garis keturunan Kaisar Iblis. Jika kamu mati begitu saja, itu akan sangat sia-sia. Jadi sebelum kamu mati, kenapa kamu tidak membiarkan Duke ini bermain denganmu sebentar? Semakin lama kamu menghiburku, semakin lama kamu akan hidup. Hahaha. Garis keturunan gagak emas permaisuri iblis kecil jauh lebih murni daripada milik Duke Huai, jadi api gagak emas yang dilepaskannya akan memiliki efek penekan yang besar. Oleh karena itu, meskipun kekuatan mereka sama, jika mereka mengerahkan seluruh kemampuannya, Duke Huai pasti tidak akan menjadi tandingan permaisuri iblis kecil, tapi kunci kualifikasinya adalah permaisuri iblis kecil harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Saat dia tertawa liar, Duke Huai mengangkat tangannya dan menggenggam pedang panjang menyala yang muncul entah dari mana. Api yang menyelimuti tubuh bilahnya jelas bukan api kuning merah dari api gagak emas, sebaliknya apinya berwarna darah kental. Pedang darah iblis. Api darah menyebar ke seluruh tubuh Duke Huai, menyebabkan auranya berfluktuasi dengan hebat, dan bahkan mengubah wajahnya menjadi sesuatu yang mengerikan dan menyeramkan. Dia dengan liar mengacungkan pedang setan darah dan setiap tebasan menghasilkan nyala api hitam pekat yang sangat besar. Api hitam pekat ini membeku di udara, akhirnya membentuk iblis api raksasa setinggi 300 meter. Adipati Huai sama dengan Huiye, dia juga mengembangkan seni iblis api jatuh yang kuat. Jika Huiye bisa menggunakan iblis api, maka wajar jika Duke Huai juga bisa melakukannya, dan iblis apinya berkali-kali lebih kuat daripada api iblis Huiye. Duke Huai meraung, dan dengan lambaian tangannya, iblis api yang sangat besar mengeluarkan ratapan suram dan menyeramkan yang sepertinya datang dari kedalaman neraka saat ia dengan ganas melemparkan dirinya ke arah permaisuri iblis kecil. Hanya dengan melihat iblis api setinggi 300 meter itu akan menyebabkan seseorang menjadi takut tanpa alasan. Tapi ekspresi permaisuri iblis kecil sedingin dan setenang danau yang tertutup es, dan tidak ada satupun riak muncul di wajahnya. Dia mengangkat lengannya dan lengan abu-abunya yang lebar menari-nari di udara, dan dalam sekejap semua api, lava, dan batuan vulkanik dalam radius 3000 km tampak hidup dan menyatu di depannya. Detik berikutnya, pedang itu membeku menjadi pedang besar api setinggi 300 meter dan lebar 30 meter. Saat semakin banyak api dan batu berkumpul, api itu semakin membesar, dan kekuatan yang agung dan berkobar sepertinya menyelimuti langit dan bumi sepenuhnya.
Duke Ming belum melakukan satu gerakan pun, sebaliknya dia ingin Duke Huai yang tidak cocok untuk bertukar pukulan dengannya terlebih dahulu. Permaisuri setan kecil benar-benar bingung dengan hal ini, tetapi pada saat selarut ini, dia akhirnya menyadari kecerdasan Duke Ming yang menakutkan. Sebagai orang yang memiliki kecerdasan seperti itu, ia secara alami memahami dengan jelas arti dari ungkapan, penundaan yang lama menimbulkan banyak hambatan. Dia datang untuk mengambil nyawanya, sebuah kesempatan yang hanya datang sekali setiap bulan biru. Jadi hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah dia menyerang secara pribadi dengan seluruh kekuatannya, sehingga dia bisa membunuh bersamanya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dia seharusnya mengerti bahwa semakin lama dia menundanya, semakin besar kemungkinan terjadinya kejadian tak terduga. Begitu kecelakaan terjadi, dia tidak hanya akan kehilangan kesempatan yang sangat langka ini, tetapi dia juga akan mengekspos dirinya sendiri dan bersikap defensif. Tapi Duke Ming masih melakukan apa yang orang sebut sebagai tindakan yang sangat bodoh. Dia menugaskan Duke Huai untuk mengambil nyawa permaisuri setan kecil, sementara dia hanya berdiri diam menonton, tanpa niat sedikit pun untuk mengambil tindakan sendiri. Meskipun permaisuri setan kecil memiliki kecurigaannya, dia tidak punya waktu luang untuk mempertimbangkannya. Karena meskipun kekuatannya lebih besar dari Duke Huai, dia pasti tidak bisa santai. Sulit baginya untuk mencurahkan perhatiannya pada hal lain saat dia berhadapan dengan Duke Huai yang berusaha sekuat tenaga. Segel api di antara alis permaisuri iblis kecil tiba-tiba bersinar dengan cahaya kuning keemasan, dan saat dia mengangkat kedua tangannya, pedang api raksasa itu melesat ke depan saat membelah langit. Meskipun sepertinya itu bergerak dengan kecepatan tinggi, dengan kecepatan lambat, ia langsung melangkah melintasi dimensi dan memasuki tubuh iblis api raksasa yang bergerak cepat. Pedang itu menembus tubuh iblis api tanpa perlawanan sedikit pun saat pedang itu membawa dewa iblis api jatuh raksasa ke atas dan mendorongnya ke langit. Pedang besar menyala yang menembus iblis api jatuh meledak dan menghasilkan badai energi yang sangat mengerikan yang turun dengan ledakan besar. Suara ledakannya begitu besar hingga terdengar seolah-olah sebuah bintang meledak di udara. Raungan iblis api jatuh yang berjuang menggema di langit, namun dalam kurun waktu beberapa tarikan napas pendek, iblis api jatuh telah hancur berkeping-keping dan dengan cepat direduksi menjadi pecahan api yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi atmosfer. Awan petir di langit telah menghilang, atau, lebih tepatnya, seseorang tidak dapat lagi melihat langit karena langit itu dipenuhi dengan api gagak emas yang mengamuk. Kekhawatiran akhirnya muncul di wajah Duke Huai saat dia mundur dengan kecepatan secepat mungkin yang bisa dia kumpulkan. Meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah tandingan permaisuri iblis kecil, dia juga tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Pada saat ini, Duke Ming, yang berdiri diam menonton pertunjukan, memperlihatkan senyuman dingin dan menyeramkan saat matanya bersinar. Sebelum ada yang bisa mengamati gerakannya, angin kencang bertiup dan seluruh tubuhnya tampak menghilang dari tempat aslinya. Sebuah bayangan yang bergerak begitu cepat sehingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya muncul di belakang punggung permaisuri iblis kecil. Meskipun permaisuri iblis kecil dengan mudah menghancurkan Flame Devil milik Duke Huai, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam serangan itu, tidak menahan diri sedikit pun. Lebih jauh lagi, kekuatan mendalam Duke Ming lebih unggul dari miliknya setengah tingkatan. Jadi hanya ketika Duke Ming berada dalam jarak 30 meter darinya barulah dia mendeteksi kehadirannya, tapi pada saat itu, semuanya sudah sangat terlambat. Suara pecah yang sangat menusuk telinga terdengar di udara saat ruang di sekitar permaisuri iblis kecil retak dalam sekejap. Segel Kaisar Iblis terbang keluar, dan di bawah daya tarik yang kuat, segel itu langsung terbang ke tangan Duke Ming. Pada saat yang sama, badai angin yang sangat dahsyat menghantam tubuh permaisuri iblis kecil.
Permaisuri iblis kecil mengerang pelan saat dia dihempaskan sejauh 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Saat dia mengangkat segel kaisar iblis yang dia pegang di tangannya, Duke Ming sedikit menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman lembut dan tenang yang akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi siapapun yang melihatnya. Ini berjalan sempurna sesuai dengan rencana ayahku, kata Duke Huai, tidak lagi mencoba menyerang permaisuri setan kecil. Sebaliknya, dia beringsut ke sisi Duke Ming. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, senyuman yang dia tunjukkan sangat memuaskan diri sendiri. Tujuanmu adalah segel kaisar iblis. Permaisuri setan kecil memegangi dadanya. Ekspresinya mungkin tenang, tapi dia memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang yang menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Praktisi tingkat rendah menggunakan cincin spasial sebagai perangkat penyimpanan, tetapi begitu seseorang mencapai tingkat raja, seseorang dapat membuka kantong dimensi pribadi. Seseorang dapat menyimpan benda-benda penting di dalam kantong dimensional ini, sehingga benda-benda tersebut tidak mudah hilang atau dicuri seperti benda-benda di dalam cincin dimensional. Mencuri sesuatu dari kantong dimensional seseorang jauh lebih sulit daripada membunuh orang itu. Jika seseorang benar-benar membunuh orang itu, kantong dimensionalnya akan runtuh juga, dan barang-barang di dalam kantong itu akan terkoyak oleh energi spasial atau jatuh ke dalam celah di antaranya. Ukuran apapun yang terjadi, barang-barang itu tidak akan pernah muncul lagi. Alasan dibalik Duke Ming tidak secara pribadi mengambil tindakan dan membiarkan Duke Huai menyerang adalah untuk mengambil keuntungan saat Little Demon Empress tidak berdaya untuk membela diri setelah dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi Duke Huai, dan mencuri segel kaisar iblis yang ada di dalamnya. Kau benar-benar perlu berterima kasih pada benda ini, karena ia telah membiarkanmu hidup sampai sekarang, kata Duke Ming, sambil menggantungkan segel kaisar iblis di depannya. Suaranya setenang air, tapi itu akan menyebabkan jantung siapapun yang mendengarnya berdebar-debar. Duke ini tahu bahwa selama anggota klan kaisar iblis memilikinya, begitu mereka menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, situasi, ia akan secara otomatis meminum darah kaisar iblis Anda untuk membantu Anda menggunakan teknik pelarian darah, dan bahkan dapat membantu Anda langsung meninggalkan lembah api petir gagak emas ini. Harganya hanyalah hilangnya sebagian esensi darah. Duke ini telah menunggu terlalu lama hingga hari ini tiba, jadi bagaimana aku bisa memberimu kesempatan seperti itu? Duke Ming menggenggam segel kaisar iblis dengan erat, dan senyumannya yang biasanya tenang akhirnya berubah menjadi agak menyeramkan. Wajah permaisuri iblis kecil memucat sesaat dan dia menggertakkan giginya tanpa suara. Dia menjawab dengan suara yang dalam, kenapa kamu tahu rahasia segel kaisar iblis? Hahaha, Duke Huai tertawa terbahak-bahak, permaisuri iblis kecil, hal-hal yang diketahui ayahku jauh melebihi apa yang kamu bayangkan. Ada beberapa rahasia klan kaisar iblis yang ayah kerajaanku ketahui, bahkan kamu pun tidak mengetahuinya. Duke ini tidak keberatan memberitahumu bahwa ketika upacara tiba-tiba dihentikan di tengah jalan, meskipun Duke ini curiga kamu akan melakukan sesuatu, aku tidak punya petunjuk apapun untuk bertindak. Namun, ayahku mengetahui dengan jelas kemana tujuanmu selama ini. Karena ayahku tahu bahwa kamu dapat menggunakan darah kaisar iblis di dalam dirimu untuk mengaktifkan segel kaisar iblis dan secara paksa membuka formasi penyegel yang menyegel lembah api petir gagak emas, dan begitu kamu berada di dalam Golden Crow Lightning Flame Valley, kamu bisa menggunakan segel kaisar iblis untuk memaksa keluar juga. Tetapi permaisuri iblis kecil, harus dikatakan bahwa keputusanmu untuk menghentikan upacara setelah kamu menerima segel kaisar iblis sehingga kamu dapat membangkitkan garis keturunanmu sesegera mungkin benar-benar merupakan pilihan yang bijak dan cemerlang. Jika bukan karena bimbingan ayahku, adipati ini tidak akan bisa menebaknya. Bahkan jika aku berhasil menyimpulkan tindakanmu, aku akan datang sangat terlambat,
karena jika kamu benar-benar membangkitkan garis keturunanmu, itu akan menimbulkan hambatan besar bagi adipati ini. Tapi sayang sekali, Duke Huai menyeringai mengejek di wajahnya, bahwa pada akhirnya, kamu, permaisuri iblis kecil, hanyalah seorang wanita belaka. Jika seorang wanita berani membangkitkan garis keturunan gagak emas, itu hanya akan menghasilkan satu akibat, kematian. Sejak dahulu kala, Kaisar Iblis selalu seorang laki-laki, jadi tidak ada yang pernah mengetahui detail khusus ini. Bahkan kalian yang merupakan pewaris langsung garis keturunan Kaisar Iblis tidak mengetahuinya, namun ayahku memiliki pengetahuan lengkap tentang hal itu. Jadi bukan saja kamu tidak dapat memenuhi keinginanmu dengan datang ke sini, kamu bahkan telah memberi kami hadiah yang luar biasa. Kamu wanita yang menyedihkan, bagaimana mungkin kamu berpikir bahwa kamu adalah musuh ayahku? Permaisuri iblis kecil dengan erat mengepalkan tangannya dan wajah kecil serta bibirnya telah pucat pasi. Tapi matanya dipenuhi dengan cahaya api yang hampir berwarna keemasan. Pada saat itu, kemarahannya dan energinya yang dalam meningkat ke titik ekstrim. Tanpa segel Kaisar Iblis, baik melalui pelepasan darah atau pelepasan dimensional, kamu tidak lagi memiliki kemungkinan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kata Duke Ming sambil senyumannya memenuhi wajahnya, dan dia mengulurkan telapak tangannya ke arah permaisuri iblis kecil. Di telapak tangannya, sekelompok kecil api hitam pekat bergoyang, jadi sekarang kamu bisa melepaskan segalanya dan mati, dan ketika kamu mencapai mata air kuning, jangan lupa untuk membantu adipati ini menyampaikan salam kepada ayahmu yang menyedihkan dan saudara kerajaan. Oh. Suara Duke Ming tiba-tiba berhenti dan kepalanya miring dan melihat ke arah selatan. Tawa menghina keluar dari mulutnya setelah itu. Oh. Sepertinya seekor tikus kecil berlari masuk ke dalam. Putri Kai, sepertinya keberuntunganmu tidak terlalu buruk. Sebelum Anda meninggal, seseorang sebenarnya secara khusus mengajukan diri untuk menjadi rekan pemakaman Anda. Setelah Duke Ming mengucapkan kata-kata itu, baik Duke Huai dan permaisuri iblis kecil merasakan sebuah aura mendekat dengan cepat, itu pasti bergerak dengan kecepatan seorang praktisi sovereign mendalam. Tapi aura yang dipancarkan sangat rendah, itu hanya alam mendalam langit. Paling-paling, itu hanya di puncak alam mendalam langit. Sebuah aura di puncak alam mendalam langit, namun itu menunjukkan kecepatan seorang raja tingkat rendah, dan itu hanya satu orang, entah itu permaisuri iblis kecil atau adipati Huai, mereka hanya pernah melihat orang seperti ini sekali, dalam hidup mereka, terlebih lagi, aura yang mendekat dengan cepat bukanlah hal yang asing bagi mereka. Duke Huai dengan kasar memutar kepalanya dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat tidak percaya. Unsur-unsur di tempat ini sangat aktif, sehingga kecepatan jalan agung Buddha Yunce menyerap energi langit dan bumi jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Ketika Yunce terbang dari titik awal ke wilayah tengah, dia dapat mempertahankan kecepatan maksimumnya tanpa menghabiskan terlalu banyak energi atau melelahkan. Setelah Duke Huai dan yang lainnya menemukan Yunce, Yunce sudah mengunci posisi permaisuri iblis kecil. Angin kencang bertiup kencang, dan saat bayangan memudar, sosok Yunce berdiri di depan permaisuri iblis kecil. Begitu dia melihat permaisuri setan kecil tidak mati dan bahkan tidak terlihat terluka, hatinya langsung terasa lebih baik. Yunce, dia tidak percaya sebelumnya, tapi saat ini, wajah Yunce jelas muncul di bidang penglihatannya. Pupil mata Duke Huai langsung membesar dan tenggorokannya bergetar karena takjub. Raungan rendah dan dalam yang membawa kebencian mendalam dan haus darah keluar dari tenggorokannya. Reaksinya seolah-olah dia telah bertemu musuh besar membuktikan bahwa Yunce telah membentuk bayangan di hati dan jiwanya. Oh, Duke Ming segera mengangkat alisnya. Penampilan tak terduga, wajah muda dan kecepatan yang tidak sebanding sama sekali dengan kekuatannya. Semua ini telah menyebabkan Duke Ming tertarik pada pemuda di depannya.
Dan begitu Duke Huai meneriakkan nama itu, hal itu menyebabkan ketertarikan pada tatapannya langsung tumbuh beberapa kali lipat, dan dia perlahan-lahan menyapukan matanya yang sedikit menyipit ke tubuh Yunce sebanyak 3 kali. Kenapa kamu datang ke sini? Kemunculan Yunce yang tiba-tiba tidak diragukan lagi menyebabkan permaisuri iblis kecil sangat terkejut dan juga menyebabkan lapisan awan gelap turun ke hatinya, karena begitu dia muncul di tempat ini, Duke Ming dan Duke Huai pasti tidak akan membiarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Oh, aku baru saja keluar jalan-jalan, supaya bisa menikmati angin malam. Tapi yang mengejutkanku, aku melihat segel di pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley telah menghilang, jadi karena penasaran, aku memutuskan untuk mengintip ke dalam, kata Yunce dengan santai, seolah-olah dia benar-benar merindukan bahaya yang dia alami. Dia mengucapkan kata-kata ini untuk menenangkan para penjaga Duke Ming dan Duke Huai, jika mereka mengetahui bahwa dia telah memberitahu Yun Qinghong mengenai pembukaan segel, mereka pasti akan bertindak dengan cara yang sangat tidak pantas, cara yang tegas. Jadi mengingat skenario saat ini, setiap detik yang dia keluarkan meningkatkan harapan mereka untuk bertahan hidup, karena Yun Qinghong sudah menyadari fakta bahwa Duke Ming mungkin adalah dalang sebenarnya, dia pasti tidak akan datang sendiri. Sebaliknya, dia akan membawa serta sekelompok ahli yang bisa menangani Duke Ming juga. Hanya jika dia bisa menundanya sampai saatnya tiba, mereka bisa menghilangkan bahaya di sekitar permaisuri iblis kecil. Bodoh! Permaisuri setan kecil secara alami tidak mempercayai kata-kata Yunce, karena kecepatan kilat sebelumnya telah mengkhianati kegelisahannya. Dia berkata dengan suara rendah, tinggalkan tempat ini segera. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus kembali. Setelah mengatakan itu, api yang menyelimuti permaisuri iblis kecil naik 10 meter ke udara. Yunce menatap permaisuri iblis kecil dengan tatapan heran, permaisuri iblis kecil yang memberikan kesan kepada orang lain bahwa dia tidak punya emosi sebenarnya berencana menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghalangi Adipati Ming dan Adipati Huai untuk memberinya kesempatan, untuk melarikan diri. Sepertinya dia tidak berhati dingin seperti yang dia bayangkan. Tapi jelas rencananya tidak bisa dipertahankan. Yunce mengangkat bahunya dan berkata, saya pikir saya lebih suka tidak menyia-nyiakan energi, jika itu adalah lawan yang bahkan Anda tidak dapat melarikan diri, maka itu bahkan lebih mustahil bagi saya. Bodoh! Kenapa kamu begitu bodoh sampai mati? Permaisuri iblis kecil berteriak dengan keras. Wajahnya, yang terlihat seperti seorang gadis muda, dipenuhi amarah dan kesuraman, emosi yang benar-benar berbenturan dengan wajahnya yang muda dan lembut kekanak-kanakan. Oh, jadi kamu adalah Yunce itu, renung Duke Ming setelah dia selesai mengukur Yunce, wajahnya memperlihatkan senyuman yang agak tertarik. Yunce berbalik dan menatap Duke Ming, dan ada senyuman yang tidak tampak seperti senyuman terpampang di wajahnya, dia berkata, oh, Duke Ming yang terkenal sebenarnya tahu nama orang yang rendah hati ini, orang yang rendah hati ini benar-benar kewalahan olehnya, bantuan yang telah kamu tunjukkan kepadaku. Duke Huai mendengus dingin dan dia ingin melangkah maju untuk mengatakan sesuatu, ketika wajahnya tiba-tiba membeku, karena ketika Yunce baru saja berbicara, dia dengan jelas menyebutkan, 2 kata, Duke Ming. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mengetahui nama Duke Ming? Bahkan orang-orang di kota Kekaisaran Iblis belum pernah melihatnya selama lebih dari 100 tahun, dan keberadaannya praktis terlupakan. Tapi Yunce ini yang baru tiba di kota Demon Imperial selama 3 bulan, kenapa dia bisa meneriakkan 2 kata, Duke Ming? Untuk sesaat, keheranan melintas di wajah permaisuri iblis kecil. Oh! Mata Duke Ming langsung menyipit menjadi 2 celah panjang, dan tatapan yang diarahkan dari celah itu tepat tertuju pada mata Yunce. Menarik, kamu benar-benar mengenali Duke ini. Tentu saja aku akan mengenalimu, kata Yunce sambil menyilangkan tangan di depan dada.
Di hadapan karakter menakutkan yang kekuatannya mendominasi alam iblis ilusi, yang bisa menutupi langit dengan satu tangan dan yang kecerdasan serta kelihayannya dalam dan tak terduga, Yunce bahkan tidak terlihat gugup sedikit pun. Sebaliknya, dia tersenyum riang dan menjawab, "Saya tidak hanya tahu bahwa Anda adalah Duke Ming, saya juga tahu bahwa kamulah yang berkolusi dengan Mighty Heavenly Sword Regent 100 tahun yang lalu untuk membunuh Kaisar Iblis sebelumnya, dan kamu juga, yang secara pribadi membunuh Kaisar Iblis kecil." Kata-kata Yunce tidak diragukan lagi mencengangkan sekaligus menggemparkan. Seluruh tubuh permaisuri iblis kecil bergetar secara dramatis dan dia dengan keras dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia tampak linglung sesaat. Sementara Duke Huai tidak punya cukup waktu untuk menyembunyikan ekspresi keheranan murni yang muncul di matanya. Bahkan Duke Ming, yang selama ini menatap lurus ke arah Yunce, memiliki gejolak di matanya sejenak. Alis Yunce langsung tenggelam, tebakan ini ternyata 100% benar. Apakah kamu membuatnya gelisah? Kekuatan mendalam orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam berdaulat. Jika dia ingin membunuhmu, menggunakan satu jari saja sudah cukup. Jasmine berkata dengan suara serius. Di dunia ini di mana dewa yang mendalam hanyalah sebuah keberadaan mitologis, tingkat ke-10 dari alam mendalam yang berdaulat adalah puncak dari semua praktisi yang mendalam. Tidak peduli apakah itu di benua langit yang mendalam atau di alam iblis ilusi, keberadaan ini adalah raja sejati yang memandang rendah segala sesuatu di bawah langit dan tidak dapat dilampaui. Eksistensi yang dicap manusia sebagai Tuhan. Yunce tidak pernah berani berpikir bahwa dia akan benar-benar menghadapi ahli puncak seperti ini begitu cepat, seseorang yang benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Yunce diam-diam menarik napasnya dan menjawab Jasmine, "Aku pastinya tidak ingin membuatnya gelisah, tapi kau harus tahu, rasa ingin tahu adalah salah satu kelemahan terbesar umat manusia. Dan di dunia ini, hanya ada sedikit hal tersisa yang bisa membuat orang seperti Duke Ming penasaran. Tapi kata-kata yang baru saja kuucapkan pasti cukup untuk mendorong dia terus menanyaiku. Setiap kata tambahan yang diucapkan akan meningkatkan peluang kita untuk melarikan diri.